Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik yang menarik, pengusaha hadapi ancaman resesi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pertumbuhan ekonomi kuartalan Indonesia dalam satuan persen pemirsa, mulai dari kuartal 3 2019 sampai data terakhir di kuartal kedua di 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kuartal ketiga 2019 ada di 5,02%, kemudian kuartal keempat 2019 ada di angka 4,97%. Kuartal pertama di 2020 di 2,97%. Nah, dari kuartal ketiga 2019, kuartal keempat 2019, perlambatan dari pertumbuhan ekonomi sudah mulai terlihat pemirsa. Kemudian kuartal ketiga 2,97% di tahun 2020, pelemahan cukup dalam terjadi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini posisi virus corona ini mulai masuk di Februari. Kemudian kuartal kedua, ini pertumbuhan ekonomi terjun bebas minus di 5,32%. Ini merupakan pelemahan yang cukup dalam. Kemudian kita coba akan bandingkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta secara tahunan, di mana Jakarta sama-sama kita ketahui merupakan pusat perekonomian di Indonesia, pemirsa. Di kuartal ketiga 2019, ini pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ada di 5,89%, kuartal keempat di 2019 di 5,96%, kuartal pertama di 2020 di 5,06%, sementara kuartal kedua ini juga terjadi tekanan yang cukup dalam, minus di 8,22% untuk DKI Jakarta. Ini pola pergerakannya hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sinta Kamdhani, Wakil Ketua Umum Apindo, dan kita masih berbincang pengusaha hadapi ancaman resesi. Ibu Sinta. Ya, David. Ya, kita lanjutkan kembali Bu Sinta. Tadi sempat terputus Bu di segmen pertama. Ini ada beberapa hal yang penting juga dilakukan, tidak hanya dari sisi stimulus, kemudian juga bantuan-bantuan yang diberikan, tapi juga harus fokus kepada bagaimana mengantisipasi dampak penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya ini dari dua sisi ini harus sejalan atau seperti apa Bu dalam penerapannya ketika bantuan-bantuan yang diberikan, stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah ini lebih efektif lagi? Iya, jadi kita clear ya David, tanpa pengendalian COVID-19-nya, jadi untuk bagian kesehatannya, ekonominya juga pasti akan terdampak. Jadi ini harus berjalan beriringan. Oke. Nah, dari segi pengendaliannya COVID ini, tentu saja kita juga harus mengikuti ya. Makanya kita harus disiplin dari segi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Ini harus penting karena kalau tidak, confidence masyarakat tidak ada, sehingga tidak merasa aman juga untuk membelanjakan uangnya. Kalau kita lihat di mal-mal juga masih banyak yang sepi ya. Jadi ini ada dua-duanya ini sangat pengaruh. Baik, tapi sampai sejauh ini Anda melihat seperti apa Bu ketika dari stimulus yang diberikan sudah berjalan, kemudian penanganan COVID-19, kalau kita sama-sama tahu ini jumlah dari kasusnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Ibu Sinta. Ini lebih ke muaranya lagi nanti untuk menghindari tekanan yang lebih dalam lagi di kuartal ketiga. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kan jumlah peningkatan tuh ada beberapa alasan ya. Pertama, memang testing kita juga tambah. Betul. Itu sebenarnya positif dengan kita menambah jumlah testing ya. Itu sangat positif. Jadi sekarang ini kan hampir 25.000 ya per hari kalau nggak salah. Jadi udah naik cukup signifikan. Nah ini sangat membantu, dan kemudian memang kalau kita lihat dari segi availability pelayanan kesehatan juga di beberapa daerah juga sudah membaik, jadi itu pasti membantu juga dari segi penanganan COVID-nya ya, sehingga fatalitas rate-nya itu juga bisa dikendalikan. Tapi memang yang paling masalah saat ini adalah penerapan daripada protokol kesehatannya sendiri. Jadi kelihatannya banyak masyarakat yang masih tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan ini. Nah, ini yang harus bisa dikendalikan. Makanya kami mendukunglah pemerintah bahwa mau lebih mengetatkan ya dari segi kedisiplinan tadi, dengan juga membawa
TNI Polri untuk membantu dalam mengawasi pelaksanaan daripada protokol kesehatan ini. Saya rasa memang ini salah satu yang tidak bisa kita hindari gitu. Karena kalau tidak ya ini akan terus terpacu ya. Jadi angkanya akan nggak bisa dikendalikan. Juga yang kedua, yang penting juga adalah tracing ya. Jadi memang sekarang tracing mungkin juga sudah lebih baik. Jadi lebih banyak lagi yang kelihatan teridentifikasi gitu. Nah ini juga saya rasa memicu dari segi angka yang tumbuh terus. Baik, artinya ini pemerintah tidak bisa bergerak sendirian, Ibu Shinta, harus didukung oleh berbagai macam pihak termasuk dari masyarakat sendiri dengan menimbulkan kesadaran begitu. Betul, jadi ini semua pemangku kepentingan dibutuhkan. Ya, jelas kami juga masyarakat, pelaku usaha, semua ini memang harus turut serta dalam mengikuti aturan mainnya. Jadi ini satu, saya rasa nggak bisa kalau pemerintah cuma menerapkan, tapi kita nggak mengikuti ya nggak bisa maksimal juga gitu. Memang ini butuh satu awareness ya. Jadi satu kesadaran daripada semua masyarakat bahwa betapa pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan tersebut. Baik, Ibu Shinta, dengan pembahasan yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian juga dengan berbagai indikator yang harus diperhatikan begitu, ketika skenario ini berjalan dengan baik ataupun dengan kondisi yang ada saat ini, apakah Apindo sudah mempunyai view tersendiri, Bu? Terutama di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi mungkin akan tetap minus, tapi bisa ditekan di level berapa proyeksi dari Apindo, Ibu Shinta? Iya. Sebenarnya kami harapkan paling tidak kalau bisa di level 1-2% kami sudah saya rasa itu sudah cukup baik kalau kita bisa tekan seperti itu ya. Nah, upaya dari kami, dari pelaku usaha, memang pada akhirnya kita mesti lihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi kami terus memberikan masukan kepada pemerintah bahwa realisasi daripada stimulus yang ada, permasalahannya kenapa dia tidak bisa kita bisa dapatkan di lapangan, apa masalah-masalah yang dihadapi. Jadi itu satu hal yang kami terus memberikan masukan kepada pemerintah dari segi stimulus. Tapi kita juga mesti melihat, memang kalau kita lihat kan dari PMI manufaktur kita juga sudah mulai membaik ya. Jadi ada rasa positif bahwa ini PMI manufaktur berarti kan produksi udah mulai jalan kembali ya. Nah, itu terus harus dipacu dengan mengingatkan pemerintah harus terus mendorong creating demand tadi, penciptaan demand. Jadi bagaimana bahwa proyek-proyek pemerintah bisa tetap jalan. Jadi belanja pemerintah ini, serapan APBN APBD-nya ini terus harus ditingkatkan. Dan kami juga melihat bahwa bagaimanapun juga semua pekerjaan rumah kita yang selama ini, jadi dari sisi perbaikan iklim investasi, ini juga harus terus kita perbaiki ya. Karena pada akhirnya kita juga nggak bisa stop gitu. Kita tahu kita juga tetap harus memicu adanya inbound investment. Walaupun memang saat ini semua bilang siapa sih yang mau investasi, tapi kan investasi itu kan keputusannya itu panjang ya. Jadi kita perlu memperbaiki juga supaya apapun kalau pada saatnya nanti mereka siap investasi, mereka masuknya atau relokasinya ke Indonesia. Makanya perbaikan iklim investasi ini juga sangat penting. Ya. Dengan tekanan 1-2% diharapkan ini bisa diminimalisir dari pandangan Apindo. Dengan muaranya nanti adalah ketika tekanan bisa diminimalisir, rebound kembali, bangkit kembali lebih gampang, Bu, ketika tekanan yang terjadi terlalu dalam, begitu Ibu Shinta? Ya, betul. Jadi sekarang kita melihatnya kalau misalnya nanti di kuartal ketiga mungkin ada masih sedikit negatif, tapi di kuartal keempat paling tidak kita sudah bisa positif, akan membantu overall di 2020. Oke, dengan minus 1-2% proyeksi dari Apindo, ini otomatis Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Kita ingin tahu nanti Ibu Shinta, bagaimana persiapan dari pelaku usaha menghadapi kondisi ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.